Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pembahasan kita yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu gravitasi. Gravitasi adalah fenomena setiap dua benda di dunia ini yang mengalami gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Gaya gravitasi matahari dapat menyebabkan planet-planet tetap bergerak pada orbitnya. Begitu pula halnya bulan dapat bergerak pada orbitnya mengelilingi bumi karena adanya pengaruh gaya gravitasi bumi terhadap bulan. Seorang fisikawan Sir Isaac Newton menyimpulkan bahwa gaya gravitasi yang diberikan oleh bumi pada sembarang benda adalah berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya dari pusat bumi. Besar gaya gravitasi dapat ditulis dalam bentuk persamaan F sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat dengan keterangan F sama dengan gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik antara dua benda, M1 dan M2 sama dengan massa benda 1 dan 2, R sama dengan jarak antara kedua pusat benda, dan G sama dengan konstanta gravitasi universal. Materi selanjutnya ialah percepatan gravitasi. Pada bab sebelumnya, Anda telah mempelajari tentang gerak benda jatuh bebas dan gaya berat. Kemana ke arah benda itu jatuh? Mengapa demikian? Apakah besar percepatan gravitasi bumi sama untuk semua tempat di bumi? Setiap benda jatuh selalu ke arah pusat bumi. Hal ini disebabkan oleh gaya tarik bumi terhadap benda yang dikenal dengan gaya gravitasi bumi. Besar percepatan gravitasi yang dialami semua benda di semua tempat di bumi dapat berbeda-beda. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perbedaan berat benda di daerah kutub dengan di daerah khatulistiwa. Percepatan gravitasi adalah percepatan gerak suatu benda akibat pengaruh gaya gravitasi. Sebuah benda bermassa akan memiliki berat. Gaya berat dapat dianggap sama dengan gaya tarik bumi yang bekerja pada benda tersebut. Jika massa bumi yang terletak pada jarak pusat bumi, maka besarnya gaya gravitasi bumi pada benda tersebut. Dan percepatan gravitasi dapat dirumuskan dengan G sama dengan Gm per R kuadrat. G sama dengan percepatan gravitasi, M sama dengan massa bumi, R sama dengan jarak benda terhadap pusat bumi. Penerapan hukum gravitasi Newton. Hukum Newton tentang gravitasi dapat digunakan untuk mempelajari gerak benda-benda di alam, khususnya mempelajari gerak peredaran planet dan gerak peredaran satelit. 1. Gerak peredaran planet. Sebagaimana Anda pahami bahwa planet-planet berevolusi mengitari matahari. Ada beberapa parameter yang dapat dihitung dengan menggunakan hukum Newton tentang gravitasi, seperti menghitung massa planet, massa matahari, jarak planet dari matahari, dan periode planet mengitari matahari. Dari sistem tata surya, kita terdapat 8 planet yang mengelilingi matahari. Planet-planet ini yaitu dari yang paling dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet di tata surya termasuk Bumi, bergerak atau beredar mengelilingi matahari dalam gerak revolusi. Gerak revolusi setiap planet terjadi dalam waktu yang teratur. Pada revolusi Bumi, misalnya, waktu menempuh waktu 1 tahun atau 365,25 hari. 2. Gerak peredaran satelit. Satelit adalah benda-benda langit yang mengitari planet. Ada satelit yang alamiah dan ada yang merupakan buatan manusia. Bumi memiliki satelit alamiah yang disebut bulan. Ada banyak satelit-satelit buatan yang mengitari bumi. Materi selanjutnya adalah hukum-hukum Kepler. Kopernikus menyatakan matahari sebagai pusat tata surya dan planet-planet mengelilingi matahari sebagai pusatnya pergerakan planet-planet, termasuk bumi dalam gerak melingkarnya. Teori Kopernikus itu dapat diterima oleh astronom lainnya. Salah satu di antaranya adalah Johannes Kepler 1473 sampai 1543. Kepler mengajukan 3 hukum tentang pergerakan planet, yaitu sebagai berikut. 1. Hukum 1 Kepler. Hukum 1 Kepler menyatakan sebagai berikut. Setiap planet bergerak pada lintasan berbentuk elips dengan matahari berada di salah satu fokus elips. 2. Hukum 2 Kepler. Hukum 2 Kepler menyatakan sebagai berikut.
garis yang menghubungkan antara planet dan matahari selama revolusi planet itu membentuk bidang yang sama luasnya dalam waktu yang sama. 3. Hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler menyatakan sebagai berikut. Kuadrat periode tiap planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dari matahari. Secara matematis, hukum 3 Kepler dapat ditulis T kuadrat per R kubik sama dengan K, atau T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R1 kubik per R2 kubik, dengan keterangan T1 sama dengan periode planet pertama, T2 sama dengan periode planet kedua, R1 sama dengan jarak rata-rata planet pertama dengan matahari, R2 sama dengan jarak rata-rata planet kedua dengan matahari. Ketiga hukum Kepler tersebut merupakan hukum empiris. Kepler tidak menjelaskan landasan hukum-hukumnya itu, namun Newton dapat menjelaskan apa yang mendasari hukum-hukum Kepler. Hal ini dibuktikan dengan penurunan rumus dari hukum 3 Kepler. Dalam hal ini, orbit planet yang mengelilingi matahari diasumsikan berbentuk lingkaran.